Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saikul Kiram. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang photo speech ya. Photo speech itu sebenarnya materi yang beginner untuk orang-orang yang memang baru belajar bahasa Inggris, especially in grammatical atau di grammar. So, photo speech ini ada 8 ya. Ada Pancavip yang I think you have heard about it. Pancavip itu adalah singkatan dari 8 photo speech ini. Yang pertama itu ada pronoun, ada adverb, ada adjective, ada verbs, ada pokoknya dan lain-lain, conjunction, like preposition, itu ada 8 pokoknya totalnya. Nah, di sini I'm going to explain about only verbs ya. About verbs only. So, di sini saya bakal menjelaskan as easy as I can, as simple as I can, and I think you're gonna understand about this material in 30 minutes easily. And yeah, my explanation is just easy to understand. Just listen carefully. First itu kita bakal masuk ke definition of verbs ya. Verb adalah kata yang menunjukkan makna aktivitas dan keadaan atau kondisi. Verb dibagi menjadi dua, yaitu ada dynamic verbs dan ada static verbs. Nah, yang pertama di sini kita harus mengerti dulu apa makna dari verbs ya. Verb adalah kata yang menunjukkan makna aktivitas dan keadaan atau kondisi. Do you understand it about it? Pokoknya it's about something or about a word that is stating an activity and situation or condition. Pertama itu ada dynamic verbs ya. Saya bakal menjelaskan di sini. Dynamic verbs contohnya itu ada eat, sleep, and run, etc. Number 2 itu ada static verbs, ada understand, know, have, etc. too. So di sini kalian bisa melihat perbedaan antara contoh dari kedua jenis verb ini. Jadi pertama itu ada dynamic verb tadi ya, yang contohnya itu ada makan, tidur, berlari, etc. Berarti ini adalah kata kerja yang yang have a meaning that is showing an activity ya, yang menunjukkan makna activity atau aktivitas. Nah, seperti makan itu ada aktivitasnya, seperti tidur juga ada aktivitasnya. The same run juga, run itu berlari, ada aktivitasnya. Nah, meanwhile static verbs di sini itu understand, know, and have. Understand, is there any activity inside of this word? No, kan nggak ada aktivitas untuk mengerti something. And untuk tahu ya, know or have itu artinya memiliki. There is no activity, it's a condition or situation that you feel having something. So the conclusion ya, dynamic verbs itu adalah kata kerja yang menyatakan aktivitas, yang menyatakan makna aktivitas. Sedangkan kalau static verbs itu adalah kata kerja yang menunjukkan makna keadaan atau kondisi. So that is the difference of dynamic verbs and static verbs. Nah, untuk verb lainnya kalian bisa nyari dynamic verbs and static verbs itu kalian bisa nyari di Google, or you can also find it in a book, or I suggest you to find it in Pinterest, because just type it and you're gonna get it, some verbs, and it's easy to access, easy to find really. Kita lanjut ke the kinds of verbs that I will explain to you right now. Yang pertama itu adalah based on the positions. Di sini ada verbs yang berdasarkan dengan posisi dalam suatu kalimat ya. Terus yang kedua ada based on the forms, ada berdasarkan bentuk dalam penerapannya. And the third is based on the changing, berdasarkan aturan perubahannya. And the fourth is based on the object. Berdasarkan kebutuhan objeknya. So that was some kinds of verbs ya yang bakal kita bahas. Now yang pertama itu adalah based on the positions. Di sini ada dua ya. Bentar. Di sini ada dua jenis di sini, dua nama, ada ordinary dan auxiliary. Nah,
Di sini kita langsung ada penjelasannya. Yang pertama itu adalah verb ordinary atau kata kerja utama. Yang kedua itu verb auxiliary, yaitu kata kerja bantu. Oke, kata kerja yang harus ada dalam kalimat dan hanya ada satu dalam kalimat. It's ordinary verbs, ya. Jadi ordinary verb ini adalah kata kerja yang harus ada dalam kalimat. Nah, dalam kalimat itu kan kita dari dulu ya, dari even bahasa Indonesia kita diajarkan dalam kalimat tuh ada subjek, ada predikat, dua hal itu. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada subjek, ada verb ya. Kalau nggak ada verb, it is not a sentence. Nggak bisa dibikin kalimat, nggak bisa dibikin a clause karena harus ada subjek dan verb. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya ada verbnya tapi nggak ada subjeknya, we can't say it's a sentence. Okay, so jadi harus ada subjek dan harus ada verb. Nah, verb itu juga terbagi menjadi dua. Ada verb ordinary, ada verb auxiliary. Nah, jadi di sini yang pertama, yang verb ordinary itu kata kerja yang harus ada dalam kalimat dan hanya ada satu dalam kalimat. Oke, intinya berarti dia adalah kata kerja utama, kata kerja yang berarti di dalam kalimat. Oke, contohnya misalnya I sleep, berarti ada subjek, ada verb. Nah, verb itu pasti udah dipastikan verb ordinary karena dia hanya satu verbnya. Dan jika verbnya dalam kalimat, misalnya kalian melihat ada satu kalimat, ada satu kalimat dan cuma mempunyai satu verb, itu berarti verbnya verb ordinary. Oke, kita yang kedua ini verb auxiliary ya, biar lanjut dulu. Kata kerja bantu ya, tadi ada kata kerja utama, di sini ada kata kerja bantu. Yang pertama itu kata kerja utama, yang kata kerja yang kata kerja bantu yang tidak harus ada dalam kalimat ya, dan bisa lebih dari satu dalam kalimat. Oke, ini kita ibaratkan sebagai majikan dan ART aja ya. Nah, majikan itu kan udah cuman cuman ada satu ya majikannya. Yang mimpin tuh cuman ada satu. Nah, tapi ART-nya, asisten rumah tangganya, itu bisa lebih dari satu. Nah, tergantung kalimatnya, tergantung rumahnya tadi besar apa enggak. So if we put this kind of things ya, auxiliary ini enggak wajib dalam satu kalimat. Nah, jadi misalkan dalam sebuah kalimat itu nggak harus ada verb auxiliary, tetapi harus ada verb ordinary. Nah, ini kita verb auxiliary ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada primary ya, be, do, dan have. Nah, ini artinya apa? Nah, pokoknya verb auxiliary ini bisa berupa be, do, dan have, atau keluarga be ya, kayak is, are, was, were yang kita temukan di nominal sentence ya. Nominal sentence itu, for your information, itu adalah kalimat yang tidak menggunakan verb sebagai verb utama. Makanya kita harus menambahkan keluarga be ya, seperti to be, is, are. Nah, ini baru mereka bisa disusun sebagai kalimat. Terus do, keluarga do, seperti do, does, sama did. Dan juga have ya, di perfect itu ada have, has, dan had. Oke, terus yang B di sini ada models ya, ada will, can, may, dan lain-lain. Oke, jadi will, can, may ini udah pasti auxiliary. Nah, bedanya di sini apa? Bedanya kalau keluarga be, do, dan have ini mereka tuh nggak selalu auxiliary dalam suatu kalimat. Contohnya di dalam kalimat nominal, misalnya I am handsome, kita bilang kayak gitu ya. Nah, I am handsome ini cuman ada cuman ada satu kalimat cuman ada satu verb, kata kerja, yaitu am di situ. Nah, otomatis seperti yang saya bilang tadi, kalau hanya ada satu verb dalam satu kalimat, itu berarti dia ordinary. Nah, jadi be ini nggak selalu auxiliary, do juga nggak selalu auxiliary. Contohnya I do my homework, atau I have a beautiful girlfriend, something like that. Jadi mereka nggak selalu menjadi auxiliary. Tetapi kalau modal itu udah pasti auxiliary, karena mereka memang auxiliary. Setelah mereka ini pasti ada verb satu setelahnya. Jadi bedanya itu. Kurang lebih fungsinya mereka sama, bisa sebagai verb auxiliary. Contoh sentence-nya nih. Ada yang pertama, I play futsal every day. Nah, kita lihat di sini kata kerjanya, apakah ada beberapa, apa lebih dari satu, apa cuman satu. Nah, karena di sini I play futsal every Sunday ya, verbnya ya play, cuman satu. Jadi nggak lebih dari satu, berarti ini udah jelas verb ordinary, karena verb ordinary itu harus ada dalam satu kalimat, sedangkan verb auxiliary itu nggak harus ada. Oke, yang kedua di sini, Intan looks so pretty. Jadi di sini ada looks ya, ada looks, ada verb di sini, verbnya cuma satu.
Nah, verbnya cuma satu ya, balik lagi. Berarti ini verb ordinary. Nah, my car is expensive. Oke, my car is expensive. Nah, di sini kan tadi di primary ini ada be. Nah, sedangkan is ini termasuk be. Nah, apakah ini auxiliary? Oke, bukan ya. Berarti ini ordinary. Kenapa? Karena ini cuman ada satu verb dalam kalimat ini. Otomatis kalau cuma satu ya dia pasti ordinary, bukan auxiliary. Nah, kita lihat nomor 4 ini lain lagi ya. I am playing my phone for so long. I am playing. Nah, kita lihat di sini ada dua verbs. Nah, di sini ada satu ya, am, yang playing ini yang verb kedua. Oke, kita lihat di sini ada dua verb ya. Udah pasti kalau udah ada dua verb dalam satu kalimat, itu pasti ada auxiliary, ada yang ordinary. Nah, kita lihat dulu ordinary itu gimana. Yang mana? Nah, karena ini biar cepat aja guys ya, saya kasih tahu cara cepatnya. Nah, ordinary itu biasanya terletak di verb yang paling belakang, paling terakhir. Berarti otomatis dia adalah playing ya. Karena apa? Karena dia juga mengartikan ya. I am playing my phone. Aku sedang bermain HP-ku ya, kayak gitu. So jadi jadi kayak gini, pokoknya yang bermakna atau yang paling belakang itu adalah verb ordinary-nya. Sedangkan ini adalah verb pembantu untuk menghasilkan present continuous tense yang menggunakan ing. Karena jika kita nggak menggunakan am, ini nggak bisa, I playing tuh nggak bisa. Jadi harus ditambahkan dengan verb auxiliary, verb pembantu. Nah, itu maksud verb pembantu tadi, untuk membantu membuat verb yang sesuai dengan tensesnya juga. Oke, yang nomor 5, she has a beautiful shoes. Has di sini ya cuma satu ya. Kalau dia cuma satu ya berarti udah jelas dia ordinary. Nah, di sini yang nomor 6, the students have learned. Nah, di sini ada dua verb, ada have, ada learn. Berarti yang ordinary yang mana? Oke, yang terakhir, yang kata terakhir atau yang mengartikan ya. Yang ada artinya. Yang misalnya ditranslate itu artinya ya ini. The students telah belajar, telah belajar ya, arti aktivitasnya itu artinya di sini belajar, bukan mempunyai ya. It's clearly about ini aja. And the number 7 itu udah gampang, kalian bisa cari sendiri ya. You can buy, ini sama-sama dua verbs, berarti yang satu otomatis ya dia auxiliary karena will dan can itu ada modal itu wajib auxiliary, nggak bisa jadi ordinary. Jadi otomatis ordinary-nya itu arrive dan buy. Oke, kita lanjut. Based on the forms, based on the forms itu tergantung berdasarkan forms bentuknya. Kita lihat di sini ada bentuk-bentuk verbs ya. Yang pertama itu adalah bare infinitive, yaitu adalah verb one ya, atau verb aslinya, verb asli atau verb dasar dari segala verbs ini, dari bentuk verbs ya. Dia adalah bentuk awalnya. Nah, yang pertama ini adalah study dan play ya. Ini contohnya ya guys. Ini ada study dan play. Ya udah, verbnya itu nggak ada perubahan apa-apa, nggak ada ditambahin apa-apa ya. Ya udah, verb bentuk aslinya doang. Itu namanya bare infinitive atau verb one. Ya. Terus di sini ada to infinitive atau to plus verb one ya. Ini digunakan pada saat gerund, misalnya kita menemukan kata kerja yang ada dua dalam satu kalimat ya. Kan biasanya kan kalian melihat ya, kayak misalnya saya ingin bermain bola, I want to play football. Kita nggak bisa bilang I want play football, nggak bisa. Kita harus nambahin to di tengah-tengahnya. Karena apa? Karena emang aturannya seperti itu. Jadi to infinitive ini fungsinya seperti itu. Juga ini berfungsi sebagai gerund. Kita bisa meletakkan to infinitive ini sebagai subjek di depan. Nah, ini beda lagi pembahasannya. Kita lanjut ke additional infinitive, yaitu verb s atau es. Di sini ada studies, plays ya, contohnya. Ini verb ses yang dipakai oleh subjek she, he, it ya di dalam simple present atau di tenses yang memang menggunakan verb ses. Tapi paling sering ya digunakan di simple present. Terus di past tense ya, di sini ada yang keempat, past tense atau verb 2 ya, namanya juga past ya, past tense verb 2. Di sini ada studied and played. Ini adalah kata kerja yang digunakan pada saat kalau kejadiannya telah lalu atau lampau ya. Jadi it's verb 2, bentuk kedua dari bare infinitive ini, bentuk kedua dari verb 1. Ini juga bentuk ses dari verb 1. Terus kita lanjut ya, ini udah gampang ya. Past participle atau PP.
Di sini ini past participle atau verb 3 yang udah kita tahu ya, di bab 3 ini sering dipakai di apa namanya? Di kalimat pasif atau di kalimat perfect. Jadi sering menggunakan verb 3 ini. Jadi di sini contohnya ada studied, ada juga played. Oke, yang nomor 6 di sini ada present participle atau pres PT ya, verb ing. Ini studying, playing, jadi kita tinggal nambahin ing doang. Nah, di sini fungsinya biasanya dipakai pada saat continuous ya, atau bisa juga dipakai pada saat gerund, sama seperti to infinitive, bisa juga digunakan sebagai subjek. Oke, jadi di sini ada apa ya, bentuk-bentuk verbs itu ada 6 ya. Ada verb 1, ada to infinitive atau to plus verb 1, ada verb SES, verb 2, verb 3 dan juga verb ing. Oke, terus kita lanjut ya. Ini kumpulan verb form ya, ada contoh-contohnya ya. Di sini ada arise, arises. Nah, di sini simple present tense ya. Ini AI-nya atau additional infinitive. Nah, terus di sini ada pres PT atau verb ing. Di sini ada simple past. Di sini ada PP ya, past participle. Ini verb 3, ini verb 2, ini verb ing, ini verb satunya. Best form atau bentuk aslinya. Oke, kita lanjut. Oh ya, contoh-contoh apa namanya? Di sini verb-verb ini kalian bisa menghafalkan atau juga bisa mengikuti formulanya, bisa diikuti rumusnya. Ada penambahan s pada kalimat pada verb SES, ada penambahan s-nya, ada juga penambahan d atau ed di kalimat di kata kerja yang past participle dan juga simple past. Kalian bisa ngafalin, bisa juga dicari. Oke, yang ketiga ini based on the changing ya, berdasarkan perubahannya. Di sini ada regular dan irregular. Nah, di sini yang pertama ada regular verb ya, beraturan, dan juga irregular verb yang tidak beraturan. Oke. Mungkin kalian udah sering dengar ya, sering banget dengar tentang regular dan irregular. Biasanya kalau di kursus-kursus ini sering banget dihafalin. Dan juga dalam kalimat ini juga sangat penting karena kita sering menggunakan kalimat perfect atau kalimat atau kalimat past. Ini sering banget digunakan karena apa? Karena bentuk asli dan bentuk verb 1, verb 2, verb 3 nya itu beda banget guys. Jadi bisa menjadi beda banget. Atau bisa juga yang sesuai rumus. Yang sesuai rumus ini gampang, tinggal kita ingat aja aturannya. Kita melihat aturan penambahan d atau ed. Dan kalau yang irregular verb yang nggak beraturan, ini cara untuk taunya ini cuma satu, yaitu dihafalin. Nggak bisa kalian nebak-nebak atau ngelihat aturan tuh, nggak bakal bisa. Jadi memang harus dihafalin. Oke, jadi yang di sini contohnya yang regular verb ya, atau yang beraturan, ada verb 1 di sini, work, worked, work. Jadi tinggal ditambahin ed doang sesuai aturannya ya. Karena di sini ada apa namanya? Ada consonant ya. Jadi tinggal ditambahin ed doang. Terus di sini ada opened, opened, opened. Jadi di sini ya sama seperti ini. Jadi beraturan itu gampang banget. Kita tinggal ngelihat aturannya dan tinggal ubah dari verb 1 ke verb 2 atau verb 3. Oke, yang kedua di sini ada irregular verb yang tidak beraturan. Di sini ada drink, drank, drunk ya. Membingungkan emang, it's a confusing thing. So that's why the only one way that we should do if we want to memorize this, if we want to know about this, ya udah memorizing. Kita nggak ada cara lain ya. There's no other ways to memorize this kind of shit. Okay, selanjutnya di sini take, took, taken. Nah, ini juga sama. Kalau dia beraturan, ini tinggal ditambahin d doang. Take, take. Nah, gitu. Take gitu loh. Jadi karena dia tidak beraturan ya emang take, took, taken. Kan nggak bisa ditebak kan? So that's why kita harus menghafal. Oke, kumpulan regular dan irregular verbs. Nah, di sini kayak ada act, acted. Nah, ini regular ya. Followed. Jadi tinggal ngikutin rumusnya atau aturannya. Sedangkan irregular verb ini sangat tidak bisa ditebak, ya kan? Di sini ada cast, ada yang sama. Terus ada find, found. Di sini ada fight, fought, feel, felt. Came lagi, balik lagi ke come. Kan emang it's a confusing thing ya. Jadi emang harus dihafalin. Tapi is it impossible to memorize it? No, it's not impossible because irregular verb itu masih bisa dihitung dengan tangan guys. Ada cuman sekedar seratusan doang.
Jadi it's easy to memorize ya. Dan juga ada beberapa format yang emang mirip ya, seperti apa ya, misalnya seperti come, came, come. Nah, kita cari kata kerja yang irregular yang ada come-nya juga, seperti become, became. Jadi formulanya tuh ada yang sama, formatnya tuh ada yang sama. Jadi that makes it easier, lebih gampang, tapi tetap harus dihafalin dan harus di make sure about it. Oke, lanjut nomor 4. Based on the object ya. Nomor 4 di sini ada transitive dan intransitive. Transitive itu kata kerja yang membutuhkan objek untuk melengkapi artinya ya. Transitive ini membutuhkan objek, membutuhkan objek. Jadi kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi rumusnya especially nggak cuman subjek dan verb doang ya, tapi harus ada objeknya di sini karena biar artinya jelas. Nah, untuk melengkapi artinya. Nah, di sini ada T ya, ada T, tulisan T di dalam kurung di sini, kurung kotak. Nah, ini artinya kalau kalian ngelihat di Oxford Dictionary, nah itu coba kalian cari kata kerja yang apa? Ya pokoknya bebas lah kata kerja apa aja. Kalian bisa lihat setelah kata kerja itu di sampingnya ada tulisan kayak gini, ada T atau I. Nah, ini kalau T kayak gini, itu berarti kata kerjanya transitive. Nah, kalau I kayak gini berarti intransitive. So, itu fungsi lambang di sini ya. Terus contohnya, she visits me every week. Di sini ada subjek, ada verb transitive, ada objeknya of course every week sebagai adverb. Oke, di sini visits ya, visits. Kalau kita nggak menambahkan objek di sini, ini jadinya nggak jelas guys. Apa yang dia kunjungi? Jadi kita harus nambahin objek agar bisa dimengerti artinya. Dia mengunjungi saya setiap minggu. Nah, relate sama saya guys. Oke, jadi artinya sudah jelas karena ditambahkan dengan objek. Kalau objeknya kita hilangin, ini jadinya susah, artinya tuh tidak jelas. Oke, yang kedua itu intransitive verb, jadi kata kerja yang tidak membutuhkan objek ya, berarti sebaliknya dari ini intransitive, tapi sudah bermakna jelas ya. Kadang dia sudah bermakna jelas. Contoh, I sleep in my room ya. I sleep in my room. Saya tidur di kamar saya. Jadi ini nggak harus ditambahkan objek ya. Bahkan ada beberapa kata yang tidak perlu ditambahkan objek. Nah, tetapi ada kata kerja transitive dan intransitive. Itu kata kerja yang bisa ditambahkan objek dan bisa juga tidak ditambahkan objek. Namun artinya itu tetap sama, masih bisa dimengerti. Oke. Contohnya ya tadi I sleep in my room atau I run, something like that lah, bla bla bla, itu intransitive. Kalian bisa nyari juga dan saya juga nyediain kok. Di sini ada transitive verbs ya, turn on, grab, ignite, praise, something like that, teach. Ini transitive verbs ya, yang untuk apa ya namanya? Ya kalau kita harus menambahkan objek ya, ini menggunakan verb-verb yang ada di sini sebagian. Kalian bisa juga nyari sendiri. Di sini ada contohnya praise atau memuji. Contoh kita bikin kalimat I praise. Oke, if we don't add the object kan artinya kan jadi nggak jelas. Aku memuji. Nah, siapa yang dipuji? So berarti kita harus menambahkan objek. I praise my girlfriend because she's so pretty. Jadi bla 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 kayak gitu. Jadi untuk menambahkan arti untuk melengkapi artinya kita harus menambahkan objek. Di sini sebaliknya ada intransitive verbs ya. Di sini kita nggak harus menambahkan objek di sini, seperti contohnya fly, I fly. Udah artinya kan udah jelas, aku terbang, something like that. Dan lain-lain. Oke. Kita sudah ada di akhir pembahasan guys ya. Udah selesai sih sebenarnya. Jadi di sini I give you some things. 2 hours of scrolling TikTok may be so fun, but 2 hours of doing your job must be so fun. Salah ngomong nggak tadi? 2 hours of scrolling TikTok may be so fun, but 2 hours of doing your job must be so fun. Jadi 2 jam scrolling TikTok, scrolling Instagram, Facebook, YouTube, something like that, itu mungkin seru guys, mungkin seru. Tapi kalau kita 2 jam melakukan pekerjaan kita, itu udah pasti seru, because we get something that we didn't get before. Okay, we got a new things, we just kayak kita puas terhadap apa yang kita dapat. Sedangkan kalau TikTok itu kita scrolling TikTok, scrolling IG, mungkin kita ketawa, tapi setelah kita nge-scroll itu kita nggak bakal dapat apa-apa, kita cuman bakal dapat capeknya doang.
kita nggak bakal dapat something that is new. So just don't waste your time too much of scrolling something or doing useless things too. So just utilize our time, guys. Okay, thank you so much. That's all for me. Yeah, then I hope you understand. If you got some questions, you can just comment below. And yeah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.